Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Anda semua. Salam sehat selalu untuk kita. Mohon maaf kita kuliahnya di weekend ya, di hari Sabtu. Sebagai pengganti Selasa lalu yang Ibu berhalangan hadir. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas penerapan desain eksperimen faktorial dalam proses bisnis. Dan untuk memandu perkuliahan pada siang hari ini kita minta Vionika sebagai moderator sekaligus kelompoknya Vionika yang akan presentasi terlebih dahulu terkait penerapan tersebut. Kepada Vionika disilahkan. Ini udah bisa share ya. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu. Mungkin kami bisa, bentar ya Bu. Kayaknya teman kami Bu ya bakalan share screen nanti. Boleh minta tolong. Udah bisa ini. Multiple participant can share. Baik, mungkin udah bisa terlihat ini teman-teman di layar. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Ida Dinda Aulia Rifani dengan NIM 10, saya Fenika Afrianda dengan NIM 19, lalu ada Yudhika Pasaribu dengan NIM 25, Risa Prita Febrina dengan NIM 36, Antoni Saputra dengan NIM 41, dan Pinta Veronica Purba dengan NIM 51. Di sini kami melakukan analisis rancangan percobaan terhadap usaha kami dengan menggunakan Excel dan SPSS. Nah, untuk bagian awal itu akan dijelaskan terlihat urutannya. Siapa ya? Belum itu. Tapi saya nih bakalan dijelaskan oleh maaf Bu, agak ada gangguan dikit sebentar ya Bu. Baik, yang pertama ada A0, kemudian penawaran offline-nya ada B0, B1, B2, B3, ulangan yang pertama B0 4, yang kedua 5, B1 ulangan yang pertamanya 0, kedua 2, untuk B2 yang pertama 27, kedua 30, B3-nya 49, kedua 52. Total dari B0 yaitu 9, B1 2, B2 B2 57, B3 101. Rata-rata dari B0 yaitu 4,5, dari B1 1, B2 28,5,
B3 50,5. Kemudian A1 penawaran offline B0 ulangan pertama 5, kedua 7, total 12, rata-rata 6. B1 ulangan pertama 1, kedua 2, total 3, rata-rata 1,5. B2 ulangan pertama 24, kedua 25, total 49, rata-rata 24,5. B3 ulangan pertama 35, kedua 37, total 72, rata-rata 36. Baik, untuk selanjutnya penambahan variasi pada A2 itu penawaran offline-nya ada B0, B1, B2, dan B3. Pada B0 itu ulangan yang pertamanya 5, ulangan keduanya 7, jadi totalnya 12 dengan rata-rata 6. Pada B1 itu ulangan pertamanya 2, ulangan keduanya 4, jadi totalnya 6 dengan rata-rata 3. Pada ulangan B2 itu pada penawaran offline B2 itu ulangan pertamanya 23 dan ulangan keduanya 26. Jadi totalnya 49 dengan rata-rata 24,5. Lalu pada B3 itu ulangan pertamanya 43, ulangan kedua 44 dan totalnya 87 dengan rata-rata 43,5. Dan kemudian penambahan variasi A3 itu juga sama B0, B1, B2, dan B3 dengan ulangan yang pertama B0-nya 4, ulangan kedua 7 dengan total 11, rata-ratanya 5,5. Kalau B1 itu ulangan pertamanya 1, ulangan keduanya 3 dengan totalnya 4 dan rata-ratanya 2. Lalu B2 itu ulangan pertama 12, ulangan pertama 12, ulangan kedua 13 dengan total 25 dan rata-ratanya 12,5. Lalu yang B3 22, ulangan pertamanya 22, ulangan keduanya 23, lalu totalnya 45 dengan rata-rata 22,5. Sehingga total dari penambahan variasi ini adalah 544. Baik, selanjutnya itu ada mean square, di mana kalau mean square ini interpretasinya itu buat menghitung rata-rata variasi dari hasil interaksi yang terjadi dari. Jadi bisa dilihat nih kalau interaksi variasi dari interaksi yang terjadi itu nilainya dilihat dari yang nilai variansi itu tadi. Sehingga tuh bisa disimpulkan kalau dia berhubungan juga sama signifikansi dari hasil analisis yang dari SPSS-nya. Interaksinya Selanjutnya, signifikan ya? iya Bu. Selanjutnya Ya, F uji tinggi ya. ANOVA-nya ini diperoleh bahwa untuk p-value dari interaksinya ini sebesar 7,01909 kali 10 pangkat minus 9, di mana di sini untuk hipotesisnya itu H0 tidak terdapat efek interaksi yang signifikan terhadap produksi produk, H1 terdapat efek interaksi yang signifikan terhadap produksi produk, dan statistik ujinya itu jika p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 itu diterima dan H1 ditolak. Kemudian jika p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Di sini pada tabel terlihat bahwa nilai p-value-nya itu 7,01
kali 10 pangkat min 9, yang mana lebih kecil daripada alfanya yaitu 0,05, maka di sini tolak H0 dan terima H1. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penambahan variasi dan penawaran offline terhadap produksi produk. Baiklah, selanjutnya itu ini hasil output dari SPSS yang telah dianalisis tadi. Dapatkan tabel test of between subject efeknya yaitu pada corrective modelnya sama square 7.857 dengan derajat bebas 15 dan mean square-nya 523. Untuk interceptnya 9.248 dengan DF1 dan mean square 9.248. Lalu pada penilaian variasi yaitu sama square-nya itu sekitar 501,75 dengan derajat bebas 3 dan mean square-nya 167,25. Lalu pada penawaran offline sama square-nya sebesar 6.700,25 dan derajat bebas 3 dengan mean square 2.233,417. Lalu pada interaksi antara penambahan variasi dan penawaran offline yaitu dengan sama square 655 dengan derajat bebas 9 dan mean square-nya 72,78 dengan F hitung sebesar 35,286 dengan signifikansi 0,000. Lalu errornya sebesar 33 dengan derajat bebas 16 dan mean square 2.600. Jika pada totalnya 17.138 dengan derajat bebas 32, lalu akan dilanjutkan oleh Yuriska. Selanjutnya, untuk menentukan signifikan atau tidak, yaitu berdasarkan output SPSS yang sudah kami lampirkan, berikut adalah interpretasi signifikan dari hasil analisis. Dapat dilihat dari kolom SIG. Yang pertama, corrected model, di mana di sini p-value sama dengan 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan secara keseluruhan signifikan pada tingkat signifikansi 0,05, yang artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu produksi. Selanjutnya, penambahan variasi, p-value sama dengan 0,000, variabel penambahan variasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau produksi karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, penawaran offline, di mana p-value sama dengan 0,000, variabel penawaran offline juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau produksi dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, penambahan variasi start penawaran offline, di mana p-value-nya sama dengan 0,000. Interaksi antara variabel penambahan variasi dan penawaran offline juga signifikan terhadap variabel dependen, yaitu produksi, yang menunjukkan bahwa efek gabungan dari kedua variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan. Baru adjusted R square sama dengan 0,992. Nilai ini menunjukkan bahwa 99,2% variabilitas dalam variabel dependen atau produksi dapat dijelaskan oleh model regresi yang digunakan. Sisanya 0,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Mana tabel itu R square-nya tadi? Oh iya, oke. Tinggi ya R square-nya ya. Sudah kelompok ini? Sudah, Ibu. Ibu minta tolong balik ke datanya. Tadi belum dijelaskan secara gamblang ya. Silakan dijelaskan terlebih dahulu. Kenapa nilai ulangan 1 dan 2 itu dekat-dekatan? Apakah Ananda akumulasikan atau seperti apa? Coba dijelaskan. Siapa yang mau menjawab?
Sebentar ya, Bu. Izin Bu, izin menjawab. Ulangan ini adalah data jualan kami per minggunya Bu. Jadi misalkan yang ulangan pertama tuh untuk minggu yang pertama. Terus ulangan yang kedua tuh buat minggu yang kedua. Jadi melihat juga perubahannya setelah ada interaksi dari penambahan variasi sama yang penawaran offline-nya dari setiap produk. Ini dekat-dekatan semua ini bukan ini ya, memang bukan akumulasi berarti ya. Emang eh, dalam minggu pertama itu totalnya 4 gitu. Kebetulan aja minggu kedua itu lebih banyak dari minggu pertama gitu ya. Iya. Oke, diterima penjelasannya. Dari teman-temannya mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Jika tidak ada, diberi aplaus dan ditutup. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin kami cukupkan presentasi kami sampai di sini. Demikian, saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa naik ke kelompok selanjutnya, kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok berikutnya ada yang sudah siap. Itu tadi udah ini ya. Walaupun agak maksa dikit ya, karena kan ada produk yang nggak boleh sebenarnya dibandingin atau diinikan ya, karena dia karakteristiknya beda. Tapi nggak apa-apa, karena ini untuk pembelajaran bagaimana kita menerapkan desain eksperimen faktorial dalam kegiatan entrepreneurship. Ada kelompok lain yang bisa mempresentasikan penerapannya. Biasanya kelompok Chandra udah nih, udah ya Chan. Kelompoknya siapa lagi ya yang biasanya cepet tuh? Tere, sudah Tere? Kelompok yang lain kendalanya di mana ya?
Kelompok Tidak? satu udah, Bu. Oh, oke, silakan. Kelompok 2, Bu. Oke, silakan share screen ya kelompok 2. Kelompok 1 ya, kelompok 1 dulu ya. Em, Selanjutnya kita next presentasi buat kelompok 2. Mungkin langsung saya serahkan aja ke kelompok 2 buat mulai menjelaskan ya. Kepada Anida dipersilahkan. Kelompok satu apa kelompok dua, Bio? Kelompok 1 Anida aja dulu. Maaf, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bunga Mardutila SSIM Stad dan teman-teman yang saat ini hadir pada Zoom meeting pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yaitu nama yaitu belum jelas, di mana kami akan menyampaikan hasil dari kerja yaitu desain eksperimen faktorial yang telah kami kerjakan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Ramadan dengan NIM 19, kemudian Anida Tasmara dengan NIM 012, kemudian Reski Oktavia Ramadhani dengan NIM 020, kemudian Tia Agustina dengan NIM 026, kemudian saya sendiri Farhansi Poprayoga dengan NIM 037, dan terakhir Aulia Guntari dengan NIM 43. Selanjutnya akan untuk penampilan pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Tia Agustina. Baiklah, di slide yang ketiga ini merupakan produk yang kami jual, yaitu ada mochi, es, papan akrilik, dan di ujung kanan itu adalah dokumentasi sewaktu kami berjualan di CFD. Next, selanjutnya. Baiklah, berikut merupakan hasil desain faktorial dengan aplikasi Excel, di mana A0 atau tanpa diskon itu diperoleh rata-ratanya yaitu 1,5, 1,5, 4, dan 50. Dan untuk A1 yaitu dengan diskon kecil diperoleh nilai rata-ratanya yaitu 6,5, 25, dan 48. Untuk A2 yaitu dengan diskon besar kami memperoleh nilai rata-rata yaitu 17,5, 25, 53,5. Dengan demikian hasil atau total dari rata-rata yaitu sebanyak 231. Maaf Ibu interupsi ya. Ini maksudnya penjualan langsung B0 tidak ada. Ini kok dia tidak ada penjualan langsung, tapi kok bisa terjual gitu? Itu gimana tuh penjelasannya? Maksudnya itu kayak jualan online gitu, Bu. Tapi bukan langsung. Oh, berarti jangan bikin tidak ada nih. B0 itu online berarti. Iya, Bu, nanti Atau diperbaiki. gini, tidak. Gimana ya? Ya online. Kalau tidak ada berarti kan ini nih, penjualan langsung tidak ada namun terjual. Nah, kan aneh ya. Kok tidak ada penjualan tapi kok terjual? Berarti dibeli sendiri gitu kan jadinya. Nanti diganti aja ya. Biar nggak Iya, rancu. Bu, nanti direvisi. Oke, lanjut. Terus untuk slide di sebelahnya itu merupakan diskon dari jualan kami
dengan produksi yang sudah terlampir. Untuk slide selanjutnya, Baiklah, untuk selanjutnya yaitu hasil Gaussian faktorial dengan aplikasi Excel. Didapat A0 itu B0-nya yang pertama 1, terus 2, B1-nya 3 sama 5, B2-nya 30 sama 70. A1-nya untuk B0 yang pertama itu 4, yang kedua 9, yang B1 pertama 20, yang kedua 30, terus B2-nya 21, yang pertama, yang kedua 75, dan untuk A2 nilai B0-nya yang pertama 10, yang kedua 25, B1 yang pertama 20, yang kedua 30, terus B2 yang pertama 35, yang kedua 75. Di sini didapat maka tabel ANOVA-nya hmm, didapat yang signifikan di sini hanya pada penjualan langsung, di mana P-value-nya lebih kecil dari alfa 0,05. Selanjutnya, Baiklah, di sini terdapat hasil desain faktorial dengan software SPSS yang dimana output yang kiri atau yang pertama yaitu pada penjualan langsung disimbolkan dengan B0 itu dimaksudkan itu penjualan online, kemudian B1 penjualan pasif dan B2 penjualan aktif. Yang dimana nilai N-nya itu sebanyak 6. Kemudian pada subset pertama yaitu nilai 8,5 ini didapatkan dari nilai average atau rata-rata yang didapatkan pada penjualan B0, yaitu dari jumlah dari semua penjualan B0 atau online itu dibagi dengan nilai N-nya, yaitu jadi hasilnya sebesar 8,5. Kemudian pada B1 itu didapatkan juga dari average atau rata-rata dari jumlah semua penjualan B1 dibagi nilai N itu sebesar 18. Kemudian nilai B2 itu didapatkan dari average atau rata-rata dari penjualan dibagi dengan nilai N pada B2. Ini kenapa terbagi menjadi subset 1 dan 2? Karena hasil dari nilai B0, B1, B0, B1 dan B2 itu memiliki nilai signifikannya berbeda, yang dimana B0, B1 nilai signifikannya 0,403, kemudian untuk nilai B2 itu signifikannya sebesar 1, 1,100%, yang dimana ini terdapat eh, penjualan yang atau signifikasi yang berbeda jauh, yang dimana dari B1, B0, B1 dan ke B2 itu jauh berbeda. Nah, kemudian untuk yang kanan, hasil output SPS yang kanan ini merupakan yang kalau yang tadi dari penjualan langsung, yang ini adalah diskon, yang dimana A0 itu didapatkan 18,5 itu didapatkan dari average rata-rata dari jumlah semua penjualan A0 atau tanpa diskon dibagi dengan nilai N. Kemudian A1 didapatkan dari rata-rata dari jumlah semua penjualan dari A1 atau diskon kecil dibagi nilai N, dan A2 nilainya didapatkan rata-rata yaitu jumlah dari semua penjualan A2 atau diskon besar itu dibagi dengan nilai N. baiklah, selanjutnya di sini hasil dengan aplikasi SPSS yaitu tabel ANOVA-nya. Di sini pada diskon itu sum of square-nya itu 553 dengan derajat kebebasannya 2.
lalu min square-nya 276,5 dengan F hitungnya 0,785 itu tidak signifikan karena dia lebih besar dari 0,05. Lalu pada penjualan langsung itu sum of square-nya itu 5.821 dengan derajat kebebasannya 2, min square-nya 2.910,5 dengan F hitungnya 8,263 itu signifikan karena dia lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,009. Nah, di sini lalu ada diskon dikali penjualan langsung, maksudnya itu interaksi antara diskon dengan penjualan langsung. Sum of square-nya itu 334 dengan derajat kebebasannya 4. Min square-nya itu 83,5 dengan F hitungnya 0,237. Lalu nilai sig-nya itu 0,91. Ini lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa interaksi ini tidak signifikan. Selanjutnya. R square-nya nggak diinterpretasikan. Itu 75% ya. Langsung ke kesimpulan aja. Baiklah, berdasarkan hasil desain faktorial eksperimen yang tadi kami didapatkan hasil yang sama baik dengan aplikasi Excel ataupun aplikasi SPSS. Namun hasil dari interaksi antara diskon dengan penjualan itu tidak signifikan. Sudah kelompok 1? Kita beri applause, Ananda. Ini penerapannya sudah lebih ini ya, lebih real ya. Dan nggak terlalu maksa. Cuma tadi ada sedikit revisi dari Ibu yang itu tadi ya. Tidak ada itu. Dari teman-temannya, kalau ada pertanyaan simpan dulu, kita pending nih Ananda. Kita mulai lagi jam 14.30 untuk kelompok 2 presentasi. Moderator silakan di pending sementara. Baik, terima kasih Ibu sebelumnya. Buat kelompok 2 mungkin dari sekarang siap-siap dulu ya. Nanti 14.30 kita balik lagi buat presentasi. Sementara kita pending dulu ya teman-teman.